Nah, Pak, di era sekarang ini banyak yang orang lihat itu cuman hasilnya. Kalau di Bapak pribadi sendiri nih, ada nggak keputusan yang pernah sampai buat Bapak nggak bisa tidur? Banyak keputusan yang pernah saya buat yang buat saya gak tidur. Salah satunya pernah saya percaya sama orang, kasih barang sama dia, terakhir gak dibayar. Oh. Jadi uangnya itu anggap nol lah. Berarti sampai habis total atau? Gak, barangnya diambil, dia menipu kita. Kecuali kalau tadi rugi dagang ya beda. Cuman karena kita percaya dan ditipui, itu yang membuat kita susah tidur. Welcome to our new episode, dan di sini saya sudah bersama Pak Noman. Halo Pak Noman. Halo. Kita sekarang nih mau ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak, seputar dengan bisnis yang Bapak tekuni nih ya. Sekarang lagi bisnis apa aja nih Pak? Saya bisnis hasil bumi, ekspor hasil bumi, sama ada juga bisnis mobil. Oke. Di bisnis ini kan pasti kita sering ngelihat kegagalan ya Pak? Ya pasti. Kira-kira Bapak tuh pernah mengalami kegagalan atau seberapa gagal? Beberapa kali pernah. Jadi setiap keputusan kita ambil atau kita mau coba kerja baru, kalau kita gagal ya kita dapat pelajaran. Tapi kalau dia jalan dengan lancar ya kita dapat untung. Jadi saya punya prinsipnya itu, setiap macam yang saya coba, saya kasih dia 3 kesempatan. Sekali kalau rugi, oke, kita coba lagi. Kalau rugi lagi, ya coba lagi. Kalau 3 kali rugi, udah hapus saja dari memori. Itu berarti kan nasib kita di situ. Karena dagang ini kan nasib-nasiban juga. Betul. Jadi belum tentu di setiap bidang nasib kita bisa cocok ke situ. Kalau kegagalan sendiri Pak, yang paling sampai fatal, hilang uang, hilang kepercayaan, atau hilang nama baik, itu pernah nggak Pak? Hilang uang pernah. Kalau hilang kepercayaan sama nama baik, alhamdulillah gak pernah, dan semoga jangan sampai pernah. Karena kita kerja itu memang sesuai komitmen. Jadi yang kita mempercayai pernah menipu kita beberapa kali, dan orangnya lain-lain juga. Di situ kita gagal total. Tapi namanya juga dagang, kalau gak ada risiko ya gak ada dagang. Jadi kalau kita mau dagang ya harus berani ambil risiko. Kalau gak mau risiko ya deposito aja. Tapi itu menarik Pak. Pernah ketipu berkali-kali? Sampai berkali-kali? Emang nggak ada ngambil pelajaran dari kejadian sebelumnya? Kebetulan gini, setiap manusia yang datang ke hidup kita, atau setiap pembeli yang datang jumpa kita, lama-lama kan kita jadi percaya. Jadi ada orang yang sesudah beberapa lama, dia lihat kita udah percaya, dia memang niatnya mau nipu. Jadi kalau niatnya mau nipu, kita kan nggak bisa lihat apa isi hati orang. Rambut kita sama-sama hitam, tapi hati orang kita nggak tahu. Jadi ada banyak yang kayak gitu juga, dan ada banyak yang memang bagus. Jadi dari 10 kita bilang kalau 2-3 dapat yang kurang bagus, ya udah anggap pelajaran aja. Ke depan kita lebih hati-hati lagi. Berarti itu kuncinya ya Pak? Iya. Tapi di kegagalan sendiri, apalagi anak muda nih kan Pak, kita kan pasti let's say kita udah berpengalaman. Nah, ngelihat kegagalan apalagi di kondisi anak muda, kira-kira Bapak ada pesan atau kesan nggak untuk mereka? Yang penting jangan menyerah. Kalau kamu gagal, berarti kamu udah dapat pelajaran. Pasti ke depan kamu gak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kamu akan lebih hati-hati lagi. Mungkin kena lagi. Tapi dengan yang kena tadi itu, kena tipu ataupun gagal tadi, kamu akan lebih kuat lagi. Tapi kalau kamu menyerah, itu tidak ada opsi kalau di bisnis. Nah, ini menarik Pak. Menyerah ini dalam konteks ketika orang tersebut masih bisa, struggle-nya itu masih bisa, atau kemampuan ekonominya terbatas, tapi dia gagal. Enggak. Kalau menurut saya, kita menyerahnya itu pertama di sini. Berarti yang paling penting mental itu jangan kalah. Dan mental. Kalau keuangannya terbatas, mungkin ada 100 cara yang bisa kita aturkan. Tapi kalau mental kita gak kuat dan kita menyerah dari mindsetnya, kita nggak bisa apa-apa lagi. So itu berarti don't put money first. Jangan jadikan uang itu yang pertama, benar Pak? Nah, kalau dari Bapak sendiri, kehilangan uang atau kehilangan waktu, mana yang lebih penting? Kehilangan uang, nggak apa-apa. Karena kalau waktu nggak bisa balik lagi. Jadi kita pun sendiri di hari-hari, kalau misalnya ada sesuatu yang bisa mempercepatkan dengan uang, kita pasti bayar. Karena kita mau menyelamatkan waktu kita, nggak mau repot. Jadi kalau uang hilang, nggak jadi masalah. Yang penting waktu jangan hilang sia-sia. Karena uang bisa dicari lagi, tapi kalau waktu nggak bisa. Ini menurut saya ya. Berarti kita tuh lebih penting itu waktu. Bagaimana manajemen waktu di usia muda sampai nanti matang. Dan kemampuan lain lagi untuk memanajemen uang. Gitu kira-kira Pak? Betul. Kalau misalnya nih, saya kasih Bapak satu pilihan.
Bapak pilih uang 1 triliun, tapi Bapak bakal kehilangan semua relasi Bapak. Bapak bakalan ambil nggak? Kalau hilang relasi nggak lah, karena dengan kita kan hidup paling 70-80 tahun. Nama kita dikenal sama relasi-relasi kita. Gak mungkin seluruh dunia tahu nama kita ataupun pekerjaan kita. Jadi saya lebih baik jaga relasi saya daripada saya ambil uang itu. Dan yang kedua, uang ini asal-usulnya dari mana? Kalau misalnya memang dengan cara halal saya dapatkan uang itu dan hilang relasi, ya itu gak apa-apa, itu namanya kemajuan. Tapi kalau misalnya cara yang nggak benar, jangankan 1 triliun, mau 1000 triliun pun saya nggak perlu. Saya sudah cukup senang, apa yang diberi sama Tuhan saya sangat bersyukur lah. Tapi bukannya uang itu bisa membeli relasi itu sendiri, Pak? Kalau relasi kita beli pakai uang, begitu kita udah nggak ada uang, udah nggak ada relasi. Kalau relasi yang kita buat dengan kerja bertahun-tahun dan memang berdasarkannya bukan uang, jadi kita ada uang, nggak ada uang, relasi itu tetap ada. Dan contohnya dalam hidup, kalau kita kena susah pun, pasti relasi-relasi itu akan membantu kita, karena mereka tahu kalau ini orang lurus. Oke, jadi bukan orientasinya akan uang itu sendiri. Kalau uang datang dan pergi dalam hidup. Tapi kalau orang baik susah kita cari. Kalau di zaman sekarang, apalagi sekarang zamannya teknologi, semua orang sibuk membandingkan hidup diri dengan orang lain. Dan ada ada iri, ataupun ada merasa macam kompetisi. Semua orang nggak ada kesabaran lagi. Semua orang mau kaya dalam 1 malam. Padahal semua itu butuh proses. Nggak ada yang mau tahu proses, ya yang mau tahu bagaimana cara kayanya cepat. Benar. Karena udah orientasinya ke situ tadi, Pak. Ya, itulah karena itu pinjol laku. Nah, itulah karena itu judol laku. Karena mau 1000 jadikan 1 juta. Betul. Bagaimana cara 1000 bisa 1 juta? Kalau semua orang punya 1000 bisa jadi 1 juta, judol semua tutup, hancur. Bangkrut mereka, betul. Gimana saran Bapak terhadap generasi muda dalam mengambil keputusan? Kalau kerja, yang real aja. Kalau misalnya ada sesuatu yang kamu nampak terlalu bagus, itu berarti nggak ada. Jadi di Inggris ada quotes, when something sounds too good to be true, that means it's not true. Jadi kalau ada sesuatu yang nampak terlalu bagus, terlalu baik, dan terlalu menguntungkan, itu berarti nggak ada. Jadi jangan serakah, harus bersabar. Kalau misalnya mau ambil keputusan, pikir dulu plus minusnya. Kalau saya pribadi, saya kerja apapun, saya pikir kalau saya kerja ini, kalau misalnya gagal, itu bisa ada nggak efek kehidupan saya? Kalau misalnya itu bisa ada efek kehidupan saya nggak mau kerja itu. Tapi kalau misalnya itu nggak ada efek sama sekali kehidupan saya, walaupun gagal, ya saya lanjutin. Jadi kita harus kerja sesuai kemampuan kita. Mau secara finansial, mau secara mental. Karena stres berlebihan juga bisa jadi penyakit. Jadi kita cari uang banyak-banyak dengan stres, kayak koruptor-koruptor tadi itu. Terakhir kita storenya ke rumah sakit. Oh iya. Berarti apa yang sebenarnya terlalu indah itu nggak nyata? Itu pasti. Itu pasti. Karena kalau terlalu indah itu nyata, semua orang mau terlalu indah terus. Itu dan banyak orang tertipu karena itu. Karena serakah. Setiap manusia, maupun saya maupun kamu, setiap manusia punya sifat serakah. Sekarang tergantung si penipu ini bisa trigger sifat serakah itu enggak. Berarti pada dasarnya memang semua orang ini serakah. Serakah, pasti semua orang punya sifat serakah. Ketika ke-trigger dia bisa kontrol itu atau enggak? Betul. Jadi begitu di-trigger, contohnya di judi online kita lihat jackpot 10 miliar. 1 koin Rp1.000. Kita kena trigger, 10M, main kita di 10M terus. Betul. Tapi di sini kita kehilangan 1000 udah 100 kali, kita nggak terasa udah habis 100.000. Karena yang serakah kita bilang 10M. Tapi dia agak memikirkan untuk mendapatkan 10M itu 0,00001% baru bisa kena itu. Berarti egonya juga main di situ, Pak? Pasti. Dia nggak bisa mengontrol egonya sendiri. Karena dia nggak bisa kontrol sifat serakah tadi, egonya muncul. Jadi karena egonya muncul, dia pikir saya pasti bisa. Padahal yang dia lawan komputer. Kita punya 1 otak, komputer punya 100 otak. Bagaimana dia mau lawan? Dan kalau komputer mendukung kita, berarti judi online mendukung kita. Semua judi online bangkrut habis. Gak ada lagi. Orang itu kan bisnis. Jadi kayak saya bisnis hasil bumi. Orang itu ya bisnis judi, gambling business. Jadi kalau bisnis ya wajib orang itu cari untung. Mereka pasanglah komputer itu untuk carikan untung buat mereka. Tapi pemain ini merasa dia bisa kalahkan itu dan bisa mendapatkan 10M tadi. Berarti kita dalam mengambil keputusan itu pun harus hati-hati dan
mempertimbangkan banyak hal, begitu ya? Harus menghitung. Harus bahwa kalau ini gagal, berapa kerugian saya, sanggup gak saya menjalaninya dan gak menefek hidup saya. Kalau misalnya uang kita terbatas, kita pekerja, gaji kita contohnya 5 juta ataupun 4 juta, berapa pengeluaran kita, sisanya lebih baik kita kumpul pakai emas. Karena dari zaman dulu orang pegang emas. Jangan yang ke lain-lain, kita kumpul, dalam 10 tahun kita sudah punya emas lumayan banyak. Nah, kita jual, kita jadi beli sesuatu yang bisa menghasilkan untuk kita. Contohnya seperti mobil kita sewakan, atau beca, ya kita sewakan. Berarti kita sudah punya income flow. Kalau kita sudah punya income flow, kerjaan kita ada nggak ada pun kita udah aman. Baru kita research apa yang bisa saya kerjakan sekarang. Karena banyak orang kan sibuk kerja, jadi satu harian dia kerja, pulang ya makan tidur. Sampai tenaganya juga udah habis, energinya udah habis. Betul. Tapi kalau dia punya income flow-nya bagus, dia istilahnya kerja nggak kerja tetap pengeluarannya menutupi, dia udah punya waktu banyak untuk explore yang lain-lain. Nah Pak, ini menarik sebagai saya yang orang awam dan mungkin penonton sekalian. Kira-kira apa yang paling menarik di dalam bisnis ini? Paling penting dalam bisnis ini yang nomor satu itu komitmen. Jadi kalau kita kerjanya itu komitmen, pasti satu pasar di bidang itu tahu kalau perusahaan ini memang nomor satunya di komitmen. Yang kedua, kualitas. Jadi kualitas itu kalau kita buat, kita maintain kualitas kita secara sama terus, itu udah bisa jadi brand. Orang udah tahu kalau perusahaan ini memang barangnya seperti ini terus. Jadi kalau kita udah memiliki market value, brand kita udah terkenal sama orang, dan orang tahu perusahaan ini komitmennya nomor satu, itu pasti bakal jalan terus. Kenapa? Karena begitu kalau kualitas kita gak kita jaga, kadang bagus keluarnya, kadang nggak bagus. Si pembeli ini nggak bisa percaya konsumen ini. Benar. Dia bilang kadang bagus, kadang nggak, kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi kalau untuk kasih order yang besar, dia berpikir dan ragu. Kalau datang nggak bagus, ruginya banyak. Tapi kalau datangnya bagus, untung pun banyak. Kita kan mau bisnis, bukan mau gamble. Iya. Jadi orang mau stability dalam bisnis. Yang tadi saya bilang komitmen itu, kita apapun sebelum kita ngomong, kita berhak untuk hitung 1000 kali gak jadi masalah. Sebelum kita bilang iya untuk ke sesuatu manapun. Kita hitung 1000 kali, 10.000 kali, itu hak kita. Tapi sesudah bilang iya, jangan berpikir lagi. Jadi banyakan saya lihat, especially di bisnis hasil bumi saya, orang sudah deal, sudah iya, sudah semua. Habis itu kalau harga naik, mereka berubah. Iya, betul. Jadi kalau berubah ini susah. Jadi orang udah kehilangan kepercayaan lah. Kalau udah hilang kepercayaan tadi, susah untuk percaya kembali. Berarti yang paling penting itu adalah, makanya sebelum berbicara dipikir dulu. Betul. Dia sanggup nggak melakukan itu. Betul. Dan kalau dia memang sudah bilang bisa, jangan berubah karena kondisi atau karena sesuatu hal. Betul. Tapi kalau misalnya dia sudah sampai terhimpit dan komitmennya sudah dibuat, berarti dia harus putar otak sendiri ya Pak? Kalau misalnya dia udah buat komitmen, nggak sanggup dia menutupinya, lebih baik bicara jujur dan jelas sama si konsumen tadi. Bahwa saya sangkut, ini masalahnya, saya perlu ini supaya saya menuhin, habis itu saya menutupin. Tapi kalau dia pendam sendiri, dan dia kalau nggak bohong-bohong sama si konsumen tadi, putar, jadi konsumen pun makin lama kan makin marah. Contohnya kita pesan minuman di restoran, udah 5 menit gak datang, kita bilang minumannya mana? Sebentar ya, dia pergi. Datang lagi, kita panggil lagi, mana? Sebentar lagi. Kita kan jadi marah. Tapi kalau tadinya minuman itu kita pesan, setelah 5 menit kita tanya, sorry minuman ini sudah habis, yang ada ready, yang ini mau nggak? Nah, kita kan selesai. Dia terbuka berarti kuncinya. Terbuka, harus transparan, harus jujur, harus ngomong kondisi per sekarang bagaimana, harus nyata. Pak Arman, thank you banget waktunya. Dan ini obrolan yang menarik banget. Nanti kita akan ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Thank you.